Selang 10 menit dari ketokan pertama, ketokan kedua nongol. Kali ini ada suaranya. Yan. Suaranya tahu nggak suara siapa? Suara bokap. Lu tahu jendela di kamar di ruang tamu gua? Itu kan jendela yang daun ke atas ya. Dia ngangkat ke banting. Di teras gua, kan teras gua lampunya terang ya. Itu gua ngeliat sosok tinggi gede. Dia pakai celana telanjang dada. Itu dia nembus ke arah gerbang depan rumah Riz. Tapi tangannya ngengser di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Rizko. Di episode kali ini udah ada Mas Tian, yang biasanya Mas Tian ini di balik layar sekarang jadi narasumber yang mau ceritain pengalaman mistisnya untuk kita semua. Oke, jadi Mas Tian kali ini mau cerita tentang apa nih Mas ke teman-teman Lonceng Misteri? Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Kita ngobrol baik. dulu aja ya, jangan langsung serius-serius. Oh iya, santai dulu. Jadi kejadiannya tuh udah lama banget ya, dari zaman gue masih SD. Cuma karena emang kejadiannya itu gue ngalamin sendiri, jadi gue nggak bakal lupa nih sama kejadian. Gitu. Jadi kalaupun orang bilang kok bisa inget banget sih kejadiannya, gue ngalamin sendiri cuy. Nah jadi gue nggak mungkin lupa, detailnya pun gue inget. Oke. Jadi itu ringkasan dari Mas Tian. Sekali lagi gue mau ingetin kalian nih sebelum masuk ke cerita. Bagi kalian yang tertarik dengan konten-konten yang ada di channel Lonceng Misteri, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua, agar kita makin semangat kasih asupan-asupan horor ke kalian. Buat teman-teman yang mau kirim cerita atau mau jadi narasumber kayak Mas Tian di sini, caranya gampang banget. Kalian tinggal klik link yang ada di bawah video ini, atau kalian juga bisa mampir ke IG kita Lonceng Misteri. Jadi di situ di bio kita kalian juga bisa klik link di bio tersebut untuk kirim cerita atau jadi narsum juga. Oke? Oke, Mas Jan langsung ceritain pengalamannya. Kejadiannya itu tepat waktu gue masih SD ya, kelas 4 atau kelas 3 gitu, lupa gue. Nah, karena kebetulan rumah lu sama rumah gue kan gak jauh, ya kan Riz? Beda blok. Nah, beda blok. Nah, soalnya gue sama Rizko tetanggaan nih. Nah, rumah gue ini dulu itu rumah sederhana, 1 lantai. Gue gambarin dulu rumah gue ya, rumah kejadian yang gue alamin ini, kejadiannya itu di rumah tersebut. Jadi rumah gue ini rumah sederhana, masuk gerbang ada teras, masuk teras itu ada ruang tamu, dari ruang tamu itu ada ruang nonton TV, samping ruang nonton TV itu langsung dapur dan kamar mandi, samping kamar mandinya itu langsung rumah kamar nyokap, karena kan gue waktu itu masih tidurnya itu masih bareng-bareng ya. Karena emang kamarnya cuma 1. Nah, di sebelah rumah gue ini, itu ada rumah nenek gue. Rumah nenek gue itu, denahnya itu teras, ruang tamu, kamar. Nah, di belakang kamar itu ada taman tuh, di belakang. Jadi ada tanah kosong lagi di belakang terasnya. Teras belakang lah istilahnya jatuhnya. Nah, di kamar nyokap gue ini ada jendela. Jendelanya tuh lumayan gede ya, 2 meter ya. Tingginya 2 meter, lebarnya 2 meter. Itu jendela di kamar nyokap gue itu posisinya ngadepnya ke halaman belakang rumah nenek gue. Kebayang nggak? Nah jadi kalau lu buka, nah itu udah halaman belakang nenek gue, rumah nenek gue, halaman belakang buat jemuran, situ yang miara ayam segala macam di situ. Kebetulan waktu itu bokap gue ini kan kalau kerja pulang malam terus ya.
Dia pulang malam terus. Kalau pulang pun tidur dia biasanya kalau nggak di ruang nonton TV, ya kalau nggak di kamar tapi di lantai. Karena di atas tuh udah ada adik-adik gue sama nyokap. Kan gue waktu umur SD kelas 3 atau 4 itu kan gue udah punya adik 3 di sini. Iya. Nah adik gue kan beda cuma 2 tahun. Iya. Jadi, gue masih punya 2 adik nih waktu itu. Yang terakhir yang bontot belum lahir. Oke. Jadi gue masih punya 2 adik. Kita sebutlah ini si adik pertama gue, si A, adik kedua gue, si D. Nah, si D ini cowok, adik kedua gue. Suatu hari, kejadian yang nggak pernah gue bayangin itu menimpa gue dan keluarga gue. Gue kalau misalkan sebelum tidur itu, gue kan punya Walkman, Riz, ya. Tahu Walkman nggak? Tahu. Apa tuh? Headset, terus yang ada kotak kecilnya itu kan yang buat play, rewind. Pakai baterai. Nah, gue biasanya tuh sebelum tidur mendengarin itu, Riz. Tapi gue dengerin radio. Nah, kebetulan hari itu hari Kamis dan ada siaran yang gue suka. Siaran apa namanya ya? Gue lupa ya nyebutinnya. Kismis kalau nggak salah. Kismis, Kisah misteri. Nah, jadi itu, wah itu cerita-cerita horor yang dibacakan oleh penyiarnya waktu itu. Gue senang dengerin itu sampai malam. Nah, gue posisinya itu kalau tidur di samping jendela. Karena apa? Ranjangnya nyokap gue itu mepet ke jendela. Nah, gue sukanya posisinya samping jendela. Adik gue ini di tengah. Nyokap gue di paling kanan. Nah, nyokap gue sebelum tidur dia punya aktivitas sendiri nih. Biasanya dia isi tetes, Riz. Si TTS, tau lah yang kertas buku dibeli di toko buku tuh. Iya. Wah, dia malam tuh kalau malam sambil nungguin bokap balik dia tuh main TTS. Nah, bokap gue tuh, adek gue tuh biasanya udah tidur di tengah. Nah, gue di pojok jendela, biasanya masih dengerin headset tuh sampai jam 10. Ya kan, masih dengerin radio Kismis itu. Nah, tiba-tiba saat itu adek gue belum tidur tuh, si D ini. Dia masih mainan ini yang kecil-kecil itu, apa mainan-mainan tuh yang tembak-tembakan gitu, gambar patung-patung, tau? Oh iya. Nah, lagi diadu-aduin gitu kan, masih bocah kan, lucu banget. Gue masih dengerin headset, ngadep ke arah dia masih tentang gini-gini. Nah, saat itu lagi gue serius-seriusnya dengerin cerita, tiba-tiba gue ngelihat adik gue ini bengong, matanya kosong ngarah ke jendela itu, jendela yang sebelah gue. Dia bengong, gue kan posisinya miring ke arah dia ya, gue sambil gini ngeliatin dia ngapainnya, aku tiba-tiba bengong lagi asik sendiri. Dia bengong gini kayak bengong gitu, kayak penasaran gitu. Nah, gue liat sebelah gue nyokap gue udah tidur tuh sambil tengkurap, sambil pegang pulpen dia udah tidur, ketiduran. Nah, sambil ngisi tetes. Nah, tiba-tiba kan posisi lampu udah mati ya, cuman lampu meja aja yang lampu kayak meja gitu loh, yang buat penerangan kamar doang yang nyala. Yang dicetek gitu. Iya, buat nyokap gue ngeliat itu. Nah, dia juga tiduran posisinya nyokap gue. Tiba-tiba si D ini adik gue yang kedua bengong sambil ngeliat jendela. Nah, kan ada gordennya ya. Nah, pas gue lihat itu gordennya gerak terus. Gordennya gerak. Kayak kena angin. Terus tapi geraknya itu ke arah vertikal. Seng gitu. Oh, maju mundur. Kayak ngebuka gitu, kayak ngebuka. Nah, bokap gue belum balik waktu itu. Nah, tiba-tiba si D ini adik gue tiba-tiba pucet mukanya. Gue yang tadinya udah mau tiduran, kok ngeliat dia jadi kayak pucet, gemeter, gigi sambil gigitin bibir gitu. Kenapa nih anak? Akhirnya gue lihat tuh ke belakang. Wih, hordengnya gerak. Gue pikir masih positif tuh gue. Paling ini kena kedip angin nih. Kali tuh jendela belum kebuka tuh. Belum ketutup, maksudnya belum kekunci, mungkin kebuka, jadi angin masuk. Ya udah. Gua balik badan, gua duduk, lepas headset, gua gulung, gua taruh. Ini jendela masih gerak nih. Pas gue gini, ada apaan sih? Mau buka ininya, mau ngebuka, mau ngecek jendelanya. Begitu gue giniin, di depan gue pocong, Riz.
gede banget, tinggi gitu. Depan-depanan. Dia ngarahnya ngadep sono. Jadi ngebelakangin. ngebelakangin gua. Oh. Tapi posisi tuh ini ketannya nih, kepala nih. Gede badannya ke bawah, tapi ngarahnya ngadep ke sono. Ngadepnya ke arah apa? Pohon mangga yang di belakang teras nenek Ke gua. taman. Iya. Astagfirullahaladzim, gua langsung gemeter, gua langsung nggak bisa ngapa-ngapain itu, Riz. Di pinggir jendela, Riz. Wah, bener gue tuh kaget. Yang tadinya gua ngelihat itu, yang tadinya gua ngeliat tuh adik gua nggak kenapa tuh, tuh bocah kenapa tiba-tiba. Ternyata dia tuh ngeliat itu dari tadi. Lihat pocong itu. Ngeliat itu dari tadi ya. Makanya di situ gua langsung teriak. Gua teriak, si adik gue ikutan teriak, sama-sama teriak tuh gue. Nyokap gue bangun akhirnya, kenapa, nyalain lampu. Kok pada teriak kenapa? Nah, si A ini adik gue yang pertama tidur tuh masih tuh di kasurnya sendiri yang kecil, di belakang, nggak bangun dia. Akhirnya, itu mah ada pocong, ada pocong. Mana pocong? Mau nyokap gue kan gitu orangnya. Udah malam juga teriak-teriak aja. Itu ada pocong beneran. Tuh adik gue aja sampai teriak, Riz. Sampai teriak. Nyokap gue akhirnya ngecek, coba dicek itu mah tadi gue ada pocong gede banget. Gue sampai apa ya? Gue maksudnya dalam keluarga gue tuh hal mistis itu sebenarnya udah biasa ya, Riz ya. Iya. Dari yang maksudnya ngeliat keanehan di rumah tuh sebenarnya udah biasa. Cuma ini yang ekstrim menurut gue. Sampai dia nongolin kayak gitu ekstrim. Karena langsung depan-depanan sama lu, cuman dia ngebelakangin. Iya, kayak ngebelakangin gue gini loh, ngelender di jendela gitu loh. Gue pikir masih yang kalau kejadian mistis di sekitar rumah gue mah ya nggak terlalu ekstrim, itu menurut gue ekstrim banget. Makanya gue sampai teriak kan. Akhirnya sama nyokap gue ditengok tuh, nyalain lampu. Gue serek, mana nggak ada apa-apa. Nggak ada, Riz, nggak sosok hilang. Padahal jelas tadi. Jelas banget, kayak lagi selenderan di jendela. Jendela kan gede ya. Dan gue lihat ternyata daun jendela sisi sebelahnya itu masih kebuka. Ternyata, wah, nyokap gue langsung dikunci kan, ditutup, cekrek, udah tidur, kunci. Orang nggak ada apa-apa juga. Nanti bentar lagi bapak mau pulang, udah tidur. Dan akhirnya, yaudah, gue tidur tuh. Nah bokap gue balik sekitar 11:30, gue udah tidur. Besok paginya, nyokap gue ini cerita tuh ke adiknya om gue. Nah kebetulan om gue ini salah satu orang yang ngerti lah dalam kutip di dunia spiritual ya. Jadi nyokap gue cerita nih, itu si Tian semalam katanya ngeliat pocong lagi di jendela gede, tapi dia lagi ngadepnya ke apa? Ngebelakangin ke ini pohon mangganya nenek. Akhirnya kata si om gua ngomong, oh ini kayaknya dari luar, karena nggak pernah tuh ada kejadian sosok pocong nongol di rumah gua tuh nggak pernah. Paling yang ekstrimnya, yang gua waktu boker di kamar mandi itu ditongolin, itu sosoknya kayak gitu tuh, Riz, mukanya. Aduh. Tapi dia calingnya panjang sampai jongkok dan kulitnya tuh udah nggak ada. Dia tinggal daging kebakar doang. Jadi Itu yang pernah lu cerita kayak sosok ini kayak leyak Bali ya? Mirip. Matanya belok gigi taring panjang. Iya, nggak ada kelopak matanya langsung mata gitu mau keluar. Waduh. Itu yang dulu gue lihat paling ekstrim. Atau sosok-sosok anak kecil lari-larian di ruang TV ke arah ruang tamu, kayak kerdil gitu lari, hitam bayangan. Atau sosok yang nyerupain nyokap gua naik turun tangga. Ternyata nyokap gua nggak ada, atau lagi di kamar atau lagi apa. Dan yang terakhir yang dilihat di sosok rumah gua itu sosok kuntilanak yang dilihat sama kakak gua, kakak sepupu gua, yang disangkanya gua di kamar ngajak cewek. Iya. Kok ada suara cewek tuh di kamar Sitian? Akhirnya kakak ipar gua, kakak sepupu gua penasaran tuh. Ternyata mana gua nggak ngajak cewek, suaranya dari gudang belakang. Yuk anter yuk. Begitu dianter, dia sampai kekencing di celana ngeliat kuntilanak. Kan gue misalnya kalau kayak gitu, itu kejadian pas rumah gue di lantai 2 ya. Iya, ini udah direnov jadi 2 lantai ya. Itu tuh kejadian biasa gitu di rumah gue. Dan gue tuh
udah nggak usah diladenin kalau emang kayak gitu. Nah itu salah satu pengalaman kakak sepupu gue itu gara-gara itu. Nah tapi untuk sosok pocong jarang Riz. Nah balik lagi nih ke waktu gue masih SD. Nah setelah ngomong ke om gue, kata om gue, ini sosok dari luar. Tapi kan karena rumah gue tanda kutip dipagar ya, udah dipagar, pagar gaib, dia nggak bisa masuk. Jadi dia cuman di jendela doang. Oke. Walau padahal dia udah punya kesempatan untuk masuk, karena jendelanya udah kebuka. Jendela kebuka, karena lupa sama nyokap gue udah tutup. Sebenarnya itu punya kesempatan tuh sosok itu masuk, tapi karena nggak bisa, akhirnya dia cuman sampai situ doang. Nah akhirnya udahlah, gue lupain kejadiannya. 2 minggu kemudian di hari yang sama, yaitu malam Kamis, gue seperti biasa nih, gue dengerin headset, dengerin Kismis lagi. Radio lagi. Iya, nggak ada gue kapoknya, tapi dengan posisi beda nih. Kali ini gue di pojok sebelah sisi nyokap gue yang biasanya. Jadi nyokap gue yang di kanan. Ya nyokap gue yang deket sama jendela. Adik gue tetap di tengah. Akhirnya gue dengerin headset di sisi pojok sebelahnya. Jadi gue nggak mau di jendela tuh, gue tidurnya. Takut kan, jiper gitu. Udah kapok? Iya, tongolin kayak gitu. Akhirnya seperti biasa, tapi kali ini bokap gue udah pulang. Bokap gue pulang cepet, sekitar jam 8. Dia langsung sholat isya, mandi, langsung tidur. Jam 9 tuh bokap gue udah tidur di lantai. Dia gelar tikar. Nah nyokap gue seperti biasa, dia ngisi TTS sampai dia ketiduran lagi. Itu udah rutinitas dia, ketiduran. Nah kali ini si adik gue ini udah tidur juga. Nah di kamar itu tinggal gue. Belum tidur. Yang belum tidur tinggal gue. Tinggal gue dengerin headset dan acaranya itu Kismis. Sampai jam 10 gue lihat, karena posisi lampu tuh udah mati, yang nyala itu cuma lampu kamar mandi, salah satu penerangan ya di lampu kamar mandi itu aja yang cahaya dari ventilasinya keluar buat nerangin. Nah gue udah jiper, udah pada tidur, karena apa, tiba-tiba hordeng gerak lagi Riz. Hordeng yang deket nyokap gue itu gerak lagi. Gue jiper situ tuh, udah gue copot headset dan gue gulung, gue taruh di kolong Walkman-nya. Udah gue tidur. Gue udah takut karena gue gerak lagi. Gue mikir apa lupa ditutup lagi nih sama nyokap gue nih jendelanya, jadi angin masuk mau hujan. Akhirnya udah gue coba tidur, tapi gue nggak bisa tidur. Gue meremin semerem-meremnya, gue paksain tidur, gue nggak bisa tidur. Sampai jam 11 malam tiba-tiba tuh gue kayak direp Riz. Jadi gue kayak telentang, tapi gue nggak bisa gerak, tapi bola mata gue masih bisa kemana-mana. Jadi setengah tidur gitu ya. Tiba-tiba tuh jendela yang tadinya goyang, tiba-tiba tuh dia ngangkat tapi statis Riz. Di jendela itu statis, ngangkat statis, diem. Gue masih nggak bisa gerakin badan gue. Mata gue ngeliat ke bawah. Dan lo tau apa yang gue lihat? Itu ada tangan keluar dari jendela Riz. Itu tangannya panjang sejengkal tuh, jari-jarinya, kukunya panjang. Itu kulitnya udah kayak 80% kebakar ya. Itu panjang banget Riz, keluar dari jendela itu, dari bawah gordeng. Ih sumpah, gue tadi gue nggak bisa gerak saat itu. Gue benar-benar nggak bisa gerak. Gue kayak kerep, tapi mata gue masih bisa kemana-mana ngeliat. Gue sampai ke bawah gini ngeliat. Itu beneran tangan panjang banget. Dia ke atas kaki nyokap gue, dilewatin. Wah, akhirnya dia ke tengah. Dan itu belum habis loh, masih tangan itu loh. Panjang. Masih panjang banget kayak ular. Dan dia ke arah adik gue. Lu tahu kan kasurnya spring bednya nyokap gue tuh king size 2x2, 2 meter dia di ujung-ujung kan. Nah dia ke arah tengah, ke arah kaki adik gue, dilewatin lagi. Giliran gue nih Riz, di sini Riz. Gue udah kaki udah kejang, kaku. Dia ke arah gue, dipegang kaki gue gini Riz. Gue langsung ngejer di situ akhirnya.
Kali Teriak ini gitu. teriak gue kan, teriak udah kayak orang kesetanan. Sambil jingkrak-jingkrak, wah gitu. Tiba-tiba langsung brrrr, masuk lagi ke dalam jendela. Saat itu nyokap gue langsung bangun, bokap gue bangun. Pada bingung, kenapa digituin gue, kenapa teriak-teriak. Adek gue si D ini tiba-tiba kaget, nangis. Adik gue yang lagi tidur di kasur sebelah juga nangis. Pada bangun, kenapa sih? Wah rame itu dah, rame. Itu tadi ada tangan panjang banget, kayak ular tapi tangan. Wah itu dah, bokap gue udah nyalain lampu, strike, jibas langsung itunya kan, hordengnya, strike. Mana tangannya mana? Bokap gue gitu. Itu jendela ketutup dua-duanya, udah kekunci. Nggak Udah kayak kekunci? Iya, nggak kayak kemarin kan masih kebuka emang kan, lupa. Ini masih udah kekunci. Tapi ada yang masuk tangan tadi, padahal udah kunci kan. Iya, ada tangan. Kok bisa ya? Parah. Makanya situ tuh itu awal ya. Ini gue udah cerita setengah jam kali ya, ini baru awal loh. Ini gue udah cerita setengah jam, hilang ya. Ini masih awal. Ini awal tragedi itu ya terjadi dari sosok itu. Jadi akhirnya besok paginya nggak pakai lama, nyokap gue datang lagi ke om gue. Dia cerita semalam Setian ngelihat tangan. Katanya tangan panjang banget, jarinya itu sampai 1 jengkal, kukunya juga panjang-panjang. Dia katanya ngerabain kaki yang lagi tidur. Nyokap gua, adik gua, sama gua diraba semua kakinya. Nah, akhirnya setelah konsultasi, dicek sama om gua. Iya, ternyata benar. Ini kiriman. Dan kenapa dia bisa nembus pagar gaib yang udah dipasang di rumah gua? Itu karena tangannya doang yang masuk. Jadi badannya nggak bisa masuk. Cuma tangan doang? Iya, dia kuat sampai tangannya doang. Karena udah ketahan. Istilahnya apa ya? Kalau lu taruh gini deh gambarannya. Lu tahu apa? Jeruji besi yang ada kotak-kotaknya. Nah itu kan ya? Paling tangannya mulus dong, badannya nggak bisa dong. Istilahnya tuh pagernya lah gitu. Dia akhirnya nggak bisa, dia cuma tangan doang. Dan lu tahu siapa yang diincar waktu itu? Siapa? Bokap gua yang diincar. Nah jadi dia nyari kaki bokap gua, tapi dia nggak nemu-nemu, dan bukan gua juga yang diincar. Akhirnya begitu gua teriak, dia langsung hilang, gagal tuh. Nah di sini penjelasan dari om gua, katanya untungnya saat itu bokap tidur di lantai, seperti sunnah Rasulullah ya, kalau buat menghindari santet atau guna-guna tidurnya di lantai. Nah karena kebetulan waktu itu bokap gue tidur di lantai, mungkin secara logisnya gini ya, bumi itu kan auranya negatif, sedangkan jin itu kan juga negatif dan negatif kan nggak bisa nempel. Iya. Sedangkan kita kan auranya positif, sedangkan bumi negatif, kita baru bisa nginjak bumi. Istilahnya seperti itu. Gua cemiu lah ya istilahnya, kalau misalkan ada yang berbeda ya kalau ada yang berbeda pendapat ya correct me lah ya, seperti itulah. Jadi penjelasannya seperti itu dari om gua. Nah di sini gue mau cerita dulu, gue mau disclaimer, semua kejadian ini adalah real adanya, tanpa gue buat-buat, tanpa adanya tambah-tambahan atau kurang-kurangin, dan ini terjadi di keluarga gue. Mungkin dari sebagian besar orang bakal nganggap itu klinik banget sih, gitu. Cuma ya ini salah satu ikhtiar gue untuk ngelawan hal seperti itu loh, untuk terhindar dari hal seperti itu, atau ulah jahat manusia yang bersekongkol dengan jin lah istilahnya gitu. Jadi setelah ditelusuri, ternyata itu kiriman dari luar, dari orang yang nggak suka sama bokap gua. Persaingan bisnis ya? Ya. Akhirnya om gua ngasih tahu, kamu cari
telur angsa dibalut oleh kain hitam. Di dalamnya itu kamu kasih surat surat Sulaiman kalau nggak salah. Ada tulisan Arab surat Sulaiman, tulisan tangan dari Om Boy itu. Nah, ditaruh di dalamnya kain hitam itu, digulung, diikat, ditempel di atas pintu. Nah, nanti kalau udah ditempel udah tunggu aja. Maksudnya kita ikhtiar aja. Kalau misalkan ada yang mau berbuat hal-hal seperti itu lagi, santet lu atau apa, insya Allah bisa ketahuan, bisa nahan lah istilahnya gitu. Akhirnya sekitar jalan 2 minggu nggak ada gangguan apa-apa. Jalan 3 minggu baik-baik aja. 1 bulan setelah kejadian itu baru nih kejadian lagi. Jadi gua itu kalau malam minggu sukanya begadang nih, Riz. Gua nonton TV sampai malam di depan ruang TV. Nah, biasanya gua tidur tuh sama si adik gua nih yang cowok. Sedangkan nyokap gua sama adik gua yang cewek dalam udah tidur. Nah, biasanya gua nonton film sampai malam. Gua lupa ya nonton apa ya. Pokoknya ada acara lah pokoknya. Tapi adik gua tuh biasanya udah tidur. Nah, saat itu bokap gue belum balik, sekitar jam 10 karena besok libur. Jadi niat gue, gue mau bergadang mau sambil nungguin bokap nih balik. Ya udah, akhirnya gue nonton TV sampai malam. Pas setengah 11 adik gue udah tidur tuh. Nah, gue bangunin, tidur dalam jangan di sini. Ya udah, dia akhirnya bangun. Gue cusuk dah jalan dia ke kamar nyokap. Nah, dia tidur dalam, tinggal gue di situ. Sendirian. Karena kejadiannya udah hampir sebulan, jadi gue udah lupa ya, Riz ya. Jadi gue nggak terlalu takut sama kejadian tangan yang masuk itu. Nah, di sini gue lagi asik baca komik Dragon Ball tuh. Oke. Dragon Ball ya, komik sambil nonton TV, sambil tengkurap tuh. Sambil nonton TV, kalau iklan gue baca lagi. Itu malam tuh udah setengah 11 tuh, karena besok libur. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu ruang tamu gua jam setengah 11 malam nih. Ya, jadi posisinya itu jadi posisinya itu ruang tamu itu mati lampunya, cuman yang nyala itu lampu teras sama lampu ruang nonton. Nah, ruang nonton nyala tuh, Riz. Nah, akhirnya gua celingak-celinguk, kan cuma ada pembatas ya dulu ya, pembatas kayak rak buku gitu ya, antara ruang tamu sama ruang TV. Akhirnya gue celingak-celinguk tuh, gue ngintip tuh dari pembatas, kayak ada yang ngetoknya lumayan, Riz. Kenceng ya? Kenceng, kayak orang mau buru-buru masuk. Siapa tuh? Gue intip lagi dari celah buku kan, nggak ada orang gitu, tapi dia ngetok. Gue nggak berani dong, gue diemin aja kan, kali aja nih tetangga nih. Ngetok lagi, sampai ada kali itu dia 5 menit ngetok. Nah, sekarang sih logikanya gini, Riz. Rumah gue itu ada gerbang, Riz. Kalau ada tamu, itu otomatis lo gerbang. Tuh. Ngetok gerbang dulu, baru ke ruang tamu. Ini enggak, ruang tamu gue langsung pintunya diketok. Dan gue ngintip tuh nggak ada orang, gelap aja. Jadi tuh kalau ada cahaya lampu dari teras, kalau ruang tamunya mati lampunya, itu kelihatan dari teras depan, Riz. Karena ruang tamu mati. Karena lu tahu kan, di pintu ruang tamu gue itu ada kaca besar. Iya, betul. Buat ngintip ke arah depan, atau dari depan ngintip ke arah dalam. Transparan tuh kacanya. Nah, gue liat tuh nggak ada orang, Riz. Tapi ngetok ya? Kenceng, kayak kacanya gitu. Ini apaan sih, siapa sih ngisengin gue, orang ngumpet apa nunduk ya? Gue masih belum paham ya, gue masih belum mengerti kalau itu tuh sosok, gangguan sosok apa bos, gue masih belum ngerti. Akhirnya gue diemin dulu tuh 5 menit, udah nggak ada yang ngetok lagi. Siapa sih? Nah, akhirnya gue lanjut nonton. Selang 10 menit dari ketokan pertama, ketokan kedua nongol. Kali ini ada suaranya. Yan.
Suaranya tahu nggak suara siapa? Suara bokap. Oh, kayak bokap udah pulang ya? Iya, suara bokap. Begitu gue mau, bokap udah balik tuh. Gue siap-siap tuh ngelipat komik, naro. Begitu gue mau ngarah ke pembatas ruang tamu itu, mau ke arah ruang tamu, gue langsung berhenti di samping tembok. Gak mungkin, bokap gue bawa mobil, bokap gue pasti ada kedengaran suara mobil sebelum dia pulang, dan pasti bunyi gerbang dulu yang bunyi. Yang bunyi dibuka. Gue lagi-lagi nggak percaya di situ. Akhirnya gue nggak berani buka. Akhirnya gue cabut ke kamar nyokap. Gue cabut ke kamar nyokap. Gue nggak berani bukain. Itu ada yang manggil-manggil. Bener itu real banget suara. Akhirnya gue cabut ke kamar nyokap. Gue bangunin dah tuh nyokap lo. Mah, bangun dah mah. Ada yang ngetok-ngetok di luar. Siapa yang ngetok-ngetok? Kayak suaranya bapak mah. Akhirnya dia bangun tuh. Nyokap gue bangun. Kan pakai daster doang ya, dia pakai jaket. Buka pintu. Ngomong ke gue. Bapak kan nggak pulang, lagi di Cirebon. Anjir. Ngomong gitu. Siapa di depan? Lah terus siapa tadi yang ketok-ketok mah? Ya kamu bukain nggak? Enggak lah, takut, udah malam. Nah, nyokap gue cuek tuh. Jalan dek. Akhirnya dia keluar. Nyalain lampu ruang tamu, lihat dari dalam ke arah pintu luar, nggak ada siapa-siapa. Mana tamu dari mana? Kata nyokap gue. Nggak, tadi ada ngetok-ngetok 2 kali, tapi suara kayak bapak manggil. Gue bilang gitu. Udah tidur. Nah akhirnya gue, gue akhirnya jalan ke depan TV. Nah nyokap gue masih di ruang tamu. Akhirnya dia matiin lampu ruang tamu. Begitu lampu dimatiin, cetrek. Lu tahu jendela di kamar di ruang tamu gua? Itu kan jendela yang daun ke atas ya. Bukannya ke atas gini. Dia ngangkat ke banting. Duar. Langsung kayak tiap gitu. Suara apa itu di sebelah? Jendela kebanting. Gue masih di depan TV, Riz. Gue langsung lari ke nyokap gue. Wah, apa itu? Udah, tunggu. Kamu sini. Begitu dinyalain lagi, itu jendela tuh, kaca tuh udah pada pecah, Riz. Kebanting. Lu bayangin, itu nggak ada angin dan posisinya itu kunci jendela. Lu tahu nggak rumah gua, ruang tamu tuh seumur umur jendela kuncinya nggak pernah dicopot, Riz ya? Iya. Nutup terus kan, nggak pernah dibuka kan? Itu kunci yang di tengah yang di bawah itu kan? Iya, yang dikunci gitu. Jadi posisi itu nggak pernah dibuka sama nyokap gua. Paling pintu aja yang dibuka. Itu keangkat, bener-bener keangkat, real. Nutupnya tuh kenceng. Jeder. Sampai kaca pecah. Sampai pecah semua kaca tuh. Wah nyokap gua di shock. Gua lari kan langsung meluk nyokap gua tuh. Apa itu barusan apa itu? Itu mah kacanya tuh jendela tadi gerak sendiri pecah. Langsung dinyalain saklarnya strike, itu kaca udah pada pecah semua jendela. Tiba-tiba begitu kaca udah pecah semua, nggak lama itu setelah kaca pecah, tiba-tiba meledak, Riz. Cedar, suara kenceng banget. Nggak tahu suara apa. Awalnya gue nggak tahu itu suara apa. Kenceng banget tuh kayak petasan yang segede gini, duar dalam rumah, nyaring banget. Tuh nyokap gue langsung melotot, dia langsung lari ke arah kamar. Gue ditinggal di situ, Riz, sendirian. Dia langsung lari ke arah kamar. Gue nggak tahu ya nyokap gue kenapa. Dia melotot langsung lari. Gue dengar suara meledak itu, gue sampai jongkok untuk kuping kan, saking nyaringnya. Nah akhirnya gue sambil jongkok itu gue masih gak bisa bergerak, Riz, ke arah gue ke arah jendela. Itu di arah jendela di teras gue. Kan teras gue lampunya terang ya. Itu gue ngeliat sosok tinggi gede. Dia pakai celana itu robek, telanjang dada. Itu dia nembus ke arah gerbang depan rumah, Riz. Tapi tangannya ngengser, Riz, ke belakang. Tangannya ngengser. Jadi itu dia kayak udah hilang, nembus pagar, tapi tangannya masih ada, ngengser. Dan itu keluar asap, Riz, tangannya. Kayak kebakar gitu? Kayak kebakar, keluar asap kayak kebakar gitu, tapi nggak ada, kayak arang kebakar gitu.
Dan di situ juga gue nyium bau busuk banget. Gue ngeliat apaan tuh, sosok apa itu keluar lewatin gerbang itu ya. Itu di situ gue langsung nggak bisa gerak, nungguin nyokap gue. Itu sosok apaan? Gue ngeliat sosok itu langsung apa ya? Langsung freeze, nggak bisa gerak sama sekali. Gue sambil jongkok ngeliatin kayak gitu. Tiba-tiba gue langsung keduduk sendiri, ngeletak, kayak orang capean gitu kan. Depan gue banyak pecahan kaca, ya kan. Wah itu udah parah banget. Akhirnya nyokap gue nggak lama keluar, langsung gue diajak masuk. Udah masuk sini kamar udah. Di situ gue ditenangin, udah semuanya duduk dulu di lantai, semua duduk di lantai. Akhirnya ditenangin. Akhirnya nyokap gue nelpon bokap gue saat itu juga. Pak, ini ada kejadian lagi. Ya udah, mau langsung balik sekarang? Jangan pulang dulu. Ini lagi ada serangan gitu istilahnya dalam tanda kutipnya. Jangan pulang dulu. Udah kamu di sana aja dulu. Nanti kalau pagi baru pulang. Nah, akhirnya ya udahlah tuh. Bokap gue akhirnya pagi langsung balik. Nah, om gue langsung telepon. Om gue kan rumahnya deket ya. Sekitar 10 menit paling kalau naik motor kan. Jalan kaki malah 10 menit ya. Deket lah, beda blok aja kan. Kebetulan di samping rumah gua. Nah, iya. Nah, berapa blok doang. Akhirnya tepat jam 8 gue udah tidur, bangun. Jam 8 pagi bokap gue nyampe rumah. Jadi di sini ada 2 versi, Riz. Jadi versi pertama itu yang gue lihat, versi kedua itu yang nyokap gue alamin. Oke. Nah, bokap gue datang. Nah, om gue datang nih. Om gue datang dulu. Saya onggong-onggong ya kan. Datang duduk. Buatin kopi dong, Mbak. Gitu. Akhirnya dibuatin tuh kopi. Nih, kopi. Udah, sarapan dulu. Masih pagi ya kan. Jangan buru-buru. Udah sarapan dulu tah gue bareng sama bokap. Ya udah, akhirnya di sini gue jelasin. Akhirnya nyokap gue cerita kejadian yang dialamin dari versi nyokap gue semalam. Ketika kejadian kaca kebanting itu sampai pecah, lalu ledakan itu kedenger, itu dia nyium bau geseng, Riz. Dia nyium bau geseng. Gue belum. Oke. Tiba-tiba dia keingat sama adik-adik gue di kamar. Dia langsung panik, lari masuk kamar. Begitu kamar dibuka, itu tangan tuh udah kelihatan lagi, Riz, yang tangan yang gue lihat itu. Ada lagi. Dia udah langsung ke belakang. Tapi posisinya angus, Riz. Keluar asap. Itu dia udah mau ngegapai adek gue tuh. Ngegapai adek gue yang cewek. Tapi begitu dibuka nyokap gue ke kamar, dia langsung lepas. Itu udah, wah itu udah bau geseng kemana-mana ya. Dia bau geseng yang nyokap gue cium tuh. Bau geseng kayak daging kebakar gitu. Nah, akhirnya langsung tuh adik gue dipindahin dari kasur ke bawah. Nah, dari versi yang gue lihat itu, ya itu sosok gede, badannya tinggi 4 meteran, lari nembus gerbang gue, tangannya ketinggalan ke belakang saking panjangnya, dan itu kebakar. Dan ternyata sama, yang gue lihat tangan yang ketinggalan itu sama tangan yang nyokap gue di kamar itu sama. Panjang banget berarti tangannya ya? Kan dari ruang teras ke kamar kan tuh lumayan sekitar jauh. 15 meter tangan, Riz. Lu bayangin 15 meter. Itu gua nggak ngerti genderuwo apa enggak ya. Tapi kan genderuwo nggak kayak gitu kan. Berbulu. Tangan juga berbulu kan. Iya, tapi itu enggak. Kayak alien gitu, Riz. Tangannya nggak ada bulunya. Kayak alien. Nah, emang sih itu makhluk kiriman katanya. Istilahnya tuh jin yang udah biasa melakukan tugas lah istilahnya. Nah, itu lagi-lagi yang dikejar itu sekarang anak-anaknya dari bokap gua yang diincar. Karena waktu itu ngincar bokap gua gagal. Nah, ya udah di situ ternyata versi dari nyokap gua itu hampir sama seperti versi gua yang gua lihat di ruang tamu. Akhirnya om gua minta tolong ke bokap. Kak,
itu deh, coba deh ambil yang hitam digantung di atas itu yang kemarin ditaruh. Telur angsa. Ya, yang dibalut kain hitam sama ada tulisan surat Sulaiman. Pas dibuka itu telurnya udah pecah, Riz. Pecah, tapi lu bayangin kulit telur yang udah pecahnya itu bukan pecah jatuh, Riz. Tapi pecah kayak di blender halus. Kayak serbuk. Telurnya itu jadi serbuk, cangkangnya udah pecah. Halus. Sampai segitunya ya, kok bisa? Bener, itu sampai telur angsanya itu jadi halus kulitnya, cangkangnya itu jadi halus. Jadi kayak garam kasar. Oh. Kayak garam lah, kayak bukan garam kasar, kayak garam. Segitu jadinya. Itu cangkangnya pecah dan sumber suara pecah itu semalam. Dari situ, iya. telur itu. Ceder. Wah, di situ udah deh. Sebenarnya cerita ini lengkapnya itu kejadiannya itu setelah 10 tahun setelah kejadian itu ada serangan lagi, Riz, lebih ekstrim. Oh, oke. Jadi keluarga gue tuh emang sering banget menerima kayak gitu-gitu ya. Dan gue mau kelarin cerita gue dulu yang ini nih. Jadi setelah semenjak kejadian itu di tracking sama om gue, kiriman siapa dan ketahuan nih orangnya. Gimana, ikhlas nggak? Jangan ada dendam istilahnya gitu. Ya nggak apa-apa lah, udah biarin aja, cukup tahu. Yang penting kedepannya kita hindarin aja dia. Kalau misalkan mau apa-apa ya udahlah, tolak aja gitu, asli Islam. Teman dekat ternyata masih apa ya namanya? Kerabat dari bokap. Kerabat lah, masih kerabat bokap. Deket. Ini ada hubungan bisnis sama bokap. Iya, bisnis. Oke. Bawahannya. Bawaan bokap. Jadi itu yang biasa, orang kepercayaannya lah. Yang dulu itu kerja bareng, tiba-tiba kok bokap lebih tinggi dari dia, tiba-tiba kok lebih apa ya, lebih maju kerjanya, lebih cepat naiknya, sedangkan dia kok di bawah-bawah terus gitu. Akhirnya dia, karena emang bokap gue tuh orangnya suka bercanda gitu ya, udah lo daripada gini terus kerja, mendingan kerja sama gue aja gitu. Mungkin dia ya segitu sakit hati lah gitu maksudnya. Merasa tersinggung ya. Ya padahal kan niat bokap juga baik kan. Akhirnya ya udah kita ya maklumin aja. Cuma ya kita nggak niat untuk balas dendam ya. Balas dendam enggak, ya cuman ya udahlah cukup tahu aja. Jauhin aja maksudnya. Jaga jarak lah. Jangan terlalu ini lagi gitu, karena emang udah ketahuan. Oke, jadi beberapa cerita dari Mas Tian ini sih gue sebelumnya udah banyak denger ya tentang pengalaman pribadinya Mas Tian, kayak dikirim telu atau pengalaman dia waktu di sekolah, di rumah. Jadi mungkin ini kesekian cerita yang di-share ke Lonceng Misteri ya. Sebenarnya sih masih banyak lagi cerita dari Mas Tian yang serem banget menurut gue. Jadi ya mungkin ini salah satunya. Jadi kalau misalkan di rumah itu tuh memang ya sering lah pokoknya dikirim telur kayak gitu. Dan juga kebetulan ya nyokap Mas Tian ini adik dari nyokap gue, jadi sering sharing cerita ke nyokap gue juga, jadi gue juga tahu ceritanya. Jadi ya pasti semoga kedepannya nggak ada kayak gitu lagi ya. Nggak pengen juga. Semoga aman-aman aja. Semoga bisnisnya bokap, bisnisnya Mas Tian sendiri ini lancar, nggak ada masalah apa-apa lagi. Jadi ya kejadian kayak gitu sih sering dulu sering banget ya, tapi ya semenjak pindah udah nggak ada. Gue terakhir pindah kan 2013 ya. Iya, karena kan 2012 lah. Kan gue nempatin rumah lu kan. Iya, itu 6 bulan. Emang sih rumah auranya nggak enak banget lah pokoknya. Parah sih, parahnya. Tolong angkernya parah. Makanya gue pindah di situ kan. Kalau diingat-ingat sih itu rumah dari gue lahir loh. Gue lahir besar di sana sebenarnya. Sebenarnya tuh untuk kawasannya tuh sebenarnya nyaman ya. Cuma ya karena gangguannya itu yang nggak kuat kadang. Dan semakin berjalannya waktu, gangguannya nggak cuma dari yang tak terlihat doang. Tetangga pun jadi salah satu faktor. Betul. Ya.
begitulah segitu Ya, angkernya rumah itu kan. pendatang lah yang bikin sedikit nggak nyaman jadinya. Betul, jadi bukan karena rekan bisnis doang, bahkan tetangga pun sampai ikutan memberikan kesan negatif ke Ya, rumah itu. memberikan souvenirnya lah ke kita. Merchandise-nya gitu kan, Iya. cuman merchandise-nya nggak enak. Paling, jadi itu aja Mas Dian. Ya itu aja. Oke, Kalau dilanjutin yang gua waktu SMA kepanjangan. bisa 3 jam sendirian. Betul. Jadi paling sekian dari cerita Mas Dian. Oke, buat teman-teman, sekali lagi nih gue mau ngingetin untuk kalian yang mau kirim cerita kalian atau mau jadi narasumber kayak Mas Dian gini, caranya gampang banget. Kalian tinggal kunjungi IG Lonceng Misteri. Di situ tinggal klik link yang ada di bio Instagram kita. Jadi kalian bisa isi formnya untuk kirim cerita atau mau jadi narasumber dari situ aja. Dan juga terakhir nih, jangan lupa untuk dibantu subscribe, like, komen, dan share video atau channel Lonceng Misteri biar kita makin semangat ngasih asupan horor-horor ke kalian semua. Karena lumayan ya, jadi kita lihat tuh di Lonceng Misteri kan banyak subscriber atau viewer, cuman beberapa dari viewer kita belum ada yang subscribe gitu. Mungkin bisa dibantu subscribe lah ya. 70% yang lihat video kita belum nge-sub. Belum nge-subscribe. Cuma 30% doang subscribernya yang nonton. Tolong dibantu. Gitu. Nanti tolong dibantu subscribe aja kalau sempat ya, cuman tinggal subscribe. Ya, gratis. Gratis, tidak dipunguti apapun. Nah, jadi gua Rizko izin pamit. Ya, gua Tian pamit juga. Assalamualaikum.